kan tahun naga. Tapi memang kalau kita bilang tahun naga, tentu kekayaan di dalam artinya kurang bagus gitu ya. Nah, naga itu melambangkan apa sih? Sebenarnya ini kan binatang, di satu sisi adalah mitos, satu sisi adalah melambangkan persatuan Chungguo ya. Jadi kalau pernah yang belajar sejarah Chungguo itu adalah negara-negara yang disatukan dari berbagai kerajaan, dan setiap kerajaan itu membawa bendera perangnya. Kalau zaman sekarang karena sudah banyak teknologi dan peralatan, mungkin ada yang bendera lambang perisai, ada yang lambang Canon, meriam. Zaman dulu lambangnya itu ada yang ayam, oh ini saya grup ayam gitu kan. Ada yang senangnya dengan rusa, ada yang ular, karena ular apa pelan geraknya sekali matok mematikan gitu. Nah, ketika raja-raja ini berhasil memadukan kerajaan-kerajaan kecil ini, maka harus diambil hati mereka. Misalnya Pak Ivan yang rusa, oke deh, rusa masuk ke dalam bendera tanduknya gitu. Ada yang ayam, ya kan, nah, dimasukkan. Jadi sehingga naga di dalam pengertian kenegaraan Tiongkok adalah lambang persatuan. Yang satu lagi adalah naga yang berdasarkan kenyataan, yaitu ada di sungai, ada di langit, ada di dalam meditasi. Jadi siapa yang pernah mencapai jana 4, dia akan tahu, oh naga ini ada. Dan diumpamakan juga samadhi benar adalah samadhi seperti naga. Jadi kalau membuktikan naga ada nggak ada, bukan mitos, bukan lambang persatuan, belajarlah jana. Sehingga keyakinan kita pada Dhamma, pada ucapan orang-orang suci zaman dahulu, kepada Chungguo, kepada Thailand dan lain-lain yang masih menggunakan naga, oh ternyata ada ya. Nah, yang keempat, naga adalah juga lambang angka 5. Karena dari tikus dan lain-lain hitung sendiri ya, pokoknya urutannya tikus, kerbau, macan, pintar ya, kelinci, habis itu naga, angka 5. Karena angka 5 apa artinya? Bumi, gunung, gedung tinggi, apa ya, orang yang maco, laki-laki gitu. Jadi ketika misalnya orang bilang feng shui-nya 9 naga, itu bukan berarti betul-betul ada 9 ekor naga, bukan. Tapi mungkin dia melihat daerah situ dipeluk oleh 9 gedung-gedung yang indah, mall-mall yang terbaik, itu 9 naga ya. Tapi 5 naga itu tanda buruk, karena 5 artinya juga magma bumi. Itu kira-kira sekilas ya apa arti naga. Nah, tahun ini disebut dengan Jia Chen, Chen naga, Mandarin secara paksa atau fungsi bicara Chen. Jia itu angka 1, Jia itu juga perisai. Jadi Jia Chen itu artinya tahun naga kayu. Jia itu angka 1 melambangkan kayu. Nggak banyak artinya, kita harus mengimajinasi. Jia itu adalah kayak hutan. Nah, Jia itu pohon besar. Karena ada Jia, ada kayu besar, ada kayu kecil. Ya kalau orang belajar itu Jia i pinting, Jia i kayu kecil itu seperti sawah, rumput. Jia ini adalah hutan. Chen tanah besar. Jadi bayangan kita adalah seperti hutan yang subur di tanah yang subur tahun ini. Ya, tahun ini. Jadi secara umumnya, secara ekonomi oke, tapi belum tentu hanya di Indonesia, secara global. Disebut juga seringkali melambangkan naga yang happy tahun ini. Global. Saya nggak bicara Indonesia ya, global. Nah, karena sifat naga ini adalah melambangkan persatuan, melambangkan mitos, melambangkan pencapaian spiritual dan lain-lain, maka dia menjunjung satu, namanya justice.
menjunjung justice. Orang naga biasanya apa ya, galak, jenderal, mau justice. Tapi karena ketika bicara justice itu bicara dua hal, memperjuangkan banyak orang, tapi juga memperjuangkan diri sendiri. Tahun ini adalah tahun politik, justice dengan reputasi. Mungkin kita ini hari ke-7 sudah mulai melihat nih, antara justice dengan reputasi akan berkelahi. Dan ini adalah gambaran dari naga yang happy, naga yang happy. Tapi ada konflik di situ antara justice dengan reputasi. Ini udah bicara makro ya, lupakan yang lain-lain. Nah, sekarang kita bicara yang lebih detail. Saya gambar kotaknya lebih mudah. Sini aja. Kelihatan nggak ya? TV-nya kelihatan nggak? Sekaligus nanti kita bahas Flying Star lebih mudah. Ini North, ini South. Ayo anak-anak. Acu apa nih? Barat. Timur. Barat. Nggak lulus. Barat. Barat, west. Yang ini? East. Lulus. Ini? Selatan. Southeast. Oh, nah. Ini? Southwest. Ini? Northwest. Ini? Northeast. Northeast tahu, Acu? Northeast. Utara Selatan. Timur laut. Timur Laut. Oke. Gak mau kamu bercanda cuy ya. Ini tikus. Timur. Ini sio tikus yang ada di sini di kotak north. Kemudian ada kerbau Banteng. sama macan di kotak northeast. Ini adalah kelinci. Ini udah pernah ikut Pak Cewa, senang mengulangi. Yang ini adalah naga, ular. Satu. Sekalian. Ini kuda. Posisinya ini kambing dulu. Baru apa? Monyet. Wah, pinter-pinter ya. Ini ayam. Unit. Ini makanan sehari-hari. Anjing kok nggak ada? Ini ntar dulu, jangan protes dulu. Anjing. Tadi. Oke. Nah, tahun ini adalah tahun naga. Kota ini. Tahun yang sama, posisi di sama. Ini matahari ada di southeast sekarang ini. Maka dia terlalu banyak yang disebut dengan Tai Sui. Jadi kena Tai Sui ya Pak? Terutama naga. Tapi ini kena nggak? Kena. Jadi bagi orang yang naga dan ular, tahun ini lebih berhati-hati. Kalau mau bangun rumah, tunda dulu. Mau pindah rumah, tunda dulu. Kalau bagi-bagi duit boleh langsung. Boleh. Kalau berdana silakan. Nah kan harus. Kira-kira hancur itu. Jadi risikonya gede, risiko ya. Itu aja dinaikin. Pinjam mic. Iya. Itu naikin. Tahun ini. Halo, jadi ini bagi orang naga yang pertama kali kena Tai Sui. Tapi karena dia satu kotak, maka naga dan ular juga kena dikit. Kalau pasangan kita lagi susah, lagi ngambek, maka 1 minggu nggak makan sayur asemnya. Nggak apa-apa, cuma menderita juga, ya kan? Nah, sama. Ya. Oke. Kemudian otomatis ya, naga ciong dengan anjing. Anjing kena namanya Suipo. Suipo itu artinya tahun yang pecah. Jadi anjing otomatis juga nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bukan toko lah, ekspansi lah, termasuk juga
pesta dan lain-lain. Kemudian kuda, ini yang saya jelek-jelek dulu ya. Kuda, karena ini naga, tikus, monyet itu temenan. Jadi yang tikus bagus, monyet bagus. Kuda kena panah, kan ini yang, ini apa? Ini disebut dengan sansa. 3 killing, three killing. Apa itu three killing? Ya otomatis ya bisa kena perampokan, bisa kena malapetaka, bisa ditipu orang, bisa penyakit yang serius. Apa kuncinya? Gitu. Ini kan three killing. Kalau namanya tiga hawa pembunuh, itu bisa terjadi kalau kita apa? Kita di belakang dia. Three killing ini adalah yin, dia negatif, artinya dia tidak berani saling berhadapan. Artinya kalau rumah yang belakangnya selatan, ya belakangnya selatan, di selatan ada namanya 3 pembunuh, 3P. Ini dulu jangan takut dulu gitu. Mau gimana nih? Tunggu sampai kapan Cu? Sampai game ya baru kasih jawaban Cu ya. Ya Cu. Ini kasih jawabannya kapan? Caranya? Ya ntar dulu ya. Oke, kita selesaikan dulu. Ini jadi yang berbahaya 1, 2, 3. Selebihnya yang bagus-bagus apa? Monyet dan kambing bagus. Kenapa kambing kena? Karena dia satu kota. Jadi monyet sama kambing mendapat limpahan keberuntungan. Kalau suami atau istri dapat rezeki, ya masih dibagilah ya suaminya ya. Masih dapat limpahannya. Kemudian mana lagi? Tikus otomatis ya. Nah, naga tidak bagus ya. Tapi naga ini penguasa. Kelinci ini tahu naga, ini masih dapat limpahannya. Monyet, ayam, ini masih dapat limpahannya karena terpilih terdekat. Rankingnya gimana? Kalau ini ranking 1 hubungannya, ini ranking 2. Ranking 2. Ini ranking 2. Gak jelas semuanya. Ini dapat nggak macan? Nggak dapat. Anjing nggak dapat. Udah selesai deh. Udah 1 buku itu. Anjing apes dong. Teorinya semua dari situ. Anjing lagi apes ya. Ya, anjing lagi apes. Oke. Ini udah ya. Nanti yang cara mengatasi dan lain prinsipnya adalah kalau kita kursi kerja, meja kerja dan lain-lain, jangan membelakangi selatan, muter kemana? Ke yang bagus. Oh, saya tikus. Kalau gitu saya putar belakang saya. Ini ke selatan. Muterin. Itu artinya untuk orang bisnis ya, untuk orang karir. Ini sekarang kursi saya di selatan. Oh, tahun ini ada trik ini. Saya geser ke barat daya. Kalau nggak tahu gimana barat daya dan lain-lain, cari Topet atau Shopee. Beli di Kompas. Jangan pedoman matahari. Dari HP bisa. Dari HP bisa. Oke. Ya. Ada pertanyaan yang ini siapa? Udah menjawab semuanya. Karena kalau satu-satu sebut panjang. Saya bilang mau ibu. Ini tergantung. Mau ceramah ini 1 jam atau 2 jam. Saya kalau biasa diundang priority banking itu bisa 1 jam. Nggak mau ngajarin rugi. Ini kan belajar fungsi. Saya ajarin bagaimana cara baca yang sebenarnya ringkas. Silakan kalau ada mau nanya. Show anjing jelek. Iya. Artinya tahun ini ya harus duduk adem ayem, banyak sembahyang. Kata kuncinya peace, apa ini namanya, good manner, follow order,
dengan satu lagi apa nih? Exercise. Jadi berdamai, tingkah laku yang benar, ikuti petunjuk orang-orang zaman dahulu, kemudian banyak gerak. Ayam itu. Hah? Ayam. Ayam oke, masih oke, tapi ranking kedua. Ranking pertama adalah monyet kan, paling untung dia. Monyet. Ranking berikutnya kambing masih dapat. Berikutnya ayam, so-so aja. Kemudian tikus karena berjaya, babi dapat. Kalau ini saya rankingnya ranking 2 juga. Jadi dia kerbau, babi, ayam ranking 2. Masih dapat limpahan yuk. Macan kan rapat macan. Sekuda, Bentar deh. Gimana? sekuda yang tadi bisa bilang itu mah ada selatan, belakang selatan. Iya. Belakang selatan hadapnya ke utara. Hadapnya ke utara. Hadap utara bagus. Ada utara bagus. Hadap utara bagus, tapi belakangnya ada energi trikiling. Energi yang nggak bagus. Jadi putar kursinya. Kalau untuk anak saya Jason Pak sekuda. Apa rumah kita Pak ada utara. Ya. Ya. Itu berpatokan ke sayanya atau ke Jason? Ke tuan rumah. Ke tuan rumah. Tuan rumah. Ya, karena kan fungsi di setel berdasarkan tuan rumah. Jadi intinya menghindari trikiling adalah jangan mantapin aja. Udah. Kemudian jangan menghadap kepada kaisar. Jadi kalau meja kita meskipun tahun katakan hoki di Southeast, di Tenggara, tahun ini nggak mau lah saya geser. Terus karma berpengaruh kan gitu. Karma terhadap yang sio ini. Nanti ini sio dulu. Oke ya, ini kita lanjut. Bisa boleh ulang sekali lagi nggak? Yang tadi yang kalau jelek kan ada 4, berdamai. Kedua, tinggal laku yang benar, ikuti petunjuk orang zaman dulu. Yang keempat apa? Exercise, latihan biar sehat. Ya bisa, makasih. Iya. Ya kan kalau kita peace berdamai, entah siapapun pemenangnya, kita yang penting damailah udah. Yang pada akhirnya kita yang harus berdamai, bukan orang lain. Kalau follow order, follow elder, ataupun good manner, ya kita ikuti tingkah laku orang zaman dahulu. Misalnya nanti kita praktekkan ya, waktu makan nanti persilakan orang tua dulu. Gua Kadafi langsung. Ya, persilakan orang tua dulu. Persilakan Bu Ratna dulu, Bu Gita dulu. Itu good manner, itu yang diajarkan orang zaman dahulu. Ya kan? Itu misalnya, ya. Oh, siapa juga Suilyong ya? Suilyong nggak merasa tua. Sorry Suilyong. Ya, ini nggak apa-apa ya, kita bercanda dulu. Jadi itu ada satu petunjuk bagaimana kita mencerminkan ajaran orang tua, xiaosun ya, menghormati yang lebih tua. Sekarang di sini nggak ada yang tua-tua belasan tahun. Oke, ini udah ya, kita ke yang lebih dalam. Pusing. Hah? Iya, mau dihapus. Tar dulu, Ntar dulu, ada mau difoto. Tuh fotonya tawa. Silakan foto. Udah, mau difoto? Kalau di sana juga bisa, kalau Terakhir bisa. di silsilatnya kan Foto yang sana jelas. karma, jadi bisa diperbaikin dong. Bisa nanti. Nanti belum waktunya. Tanya Windsor. Kalau misalnya contoh Nanti ada di kambing YouTube, Ci Inge. atau monyet, nah dia duduknya ada hadap kemana? Gimana? Nah, kalau Kambing misalnya sama siok monyet. kambing sama monyet, itu duduknya hadap kemana? Windsor? Duduknya ada kemana? Tetap ke utara kan? Untuk bisnisnya. Duduknya ke bawah dan ke atas. Bukan, itu nanti belum. Oh belum. Oh, Ini ibaratnya supaya tahu ya. sio-sio ini berhubungan dengan lokasi, juga artinya bagaimana kita melihat sio dalam 12 ini. Oh, saya tahu karena dia di samping, karena ini di kotak lain gitu. Ini kan satu kotak ranking 1 dong. Ini kotak lain ranking 2. Ini tikus kan bagus.
Tapi dia temenan juga sama babi. Tapi ini kan lewat kotak. Berarti ranking 2. Satu kotak baru ranking 1. Nyebrang di sebelah ranking 2. Ranking 2 dong. Bau rendang tapi kita nggak dapat. Oh. Paling tidak baunya selera mata timbul. Rendangnya belum tentu. Tapi at least dapat bau rendang seharian. Aduh enak bener. Ya udah paksa beli deh. Vincent, Hah? kalau satu kontak kebagian ini berarti anjing kebagian dong plus 2 kayak babi. Monyet kambing dapat. Oh yang anjing, babi. Anjing sama babi. Ini enggak, ini ciong. Satu Ini kotak. tabrak. Ini ranking 2 tapi yang kesini kan udah negatif. Ini ibaratnya ranking 2 itu artinya energi yangnya enggak terlalu banyak, nanti baunya dapat. Baunya dapat. Pertanyaan saya tentang ini rumah 1, 2, 3. Yang ini dapat baunya si rendang. Yang ketiga dapat nggak? Tetap lapar. Dapat. Tapi Cuman nggak jauh, agak jauh. ini rendang sapi atau ayam? Bingung. Gitu. Oke, ada yang mau nanya tadi siapa? Oke, silakan. Tadi siapa? Ada yang mau nanya? Ini. Mbak Winse cuma mau nanya yang apa itu yang kotak 1 itu kan saklek ya kan? Yang mana nih? Yang monyet kambing itu. Konteks 1 ya. Iya. Jadi cuma nabrak mejanya doang atau mesti Yang paling penting tahun ini jangan menghadap Southeast Tenggara. Jangan membelakangin Selatan. Itu udah aman berdasarkan sio. Kalau meja kerja kita. Ya. Itu show apa tuh yang kambing monyet? Siapapun. Oh, siapapun jangan south east sama south. Iya. Itu udah relatif aman. Sama sebenarnya juga jangan terlalu menghadap northwest, tapi nggak terlalu lah. Tapi kalau rumahnya ngadep ke selatan gimana? Geser banyak. Yang itu tempat duduk. Kan Oh, ketika kamu tempat bangun duduknya. dia mempengaruhi saudaranya. Kalau kamu yoga, kamu mempengaruhi. Lihat badan kamu lentur, suasana hati kamu baik. Maka ketika ketemu orang yang marah-marah, kamu nggak terlalu ikutan marah. Tapi ketika kamu jelek, dia nggak marah, kamu yang ngamuk. Ini udah selesai, hapus ya? Ya, hapus. Sudah foto ya? Udah. Anak murid kesayangan itu hapus bapak dulu. Nah, Ini tahun depan Yuni nih jelasin. belum bisa. Oh, bisa. Oke, itu kita bahas namanya sio. Yang kedua disebut dengan flying star. Jadi bintang terbang. Di zaman dahulu, ya, kira-kira sebelum abad ke-16. Jadi ini adalah kontribusi ilmu ini kontribusi dari Dynasty Qing. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya orang hanya berdasarkan sio. Jadi suatu ketika ada seorang pejabat mau membeli sebidang tanah. Dia udah hitung feng shui-nya berdasarkan teori yang feng shui yang sio dan lain-lain ya. Ini tanah bagus sekali. Dia udah mau beli. Pas dia mau beli dikasih DP pejabat yang lebih tinggi. Kira-kira berani nggak? Berani. Saya misalnya Yotoni atasan saya 3 pangkat di atas saya. Saya mau beli, yang kasih udah DP dia. Otomatis saya nggak beli, sedih. Namanya Sauyo, sedih. Jadi ya udahlah, kasihlah si pejabat yang senior ini bangun rumahnya. Dia hanya melihat gitu. Aduh, ini pasti dia makin naik nih. Gak usah ikut pemilu, makin naik. Makin naik gitu. Jadi dia nanti 5 tahun, 10 tahun, setelah 10 tahun malah pejabat ini makin parah, jatuh jabatannya, keluarganya berantakan, kesehatannya berantakan. Akhirnya dia baru berpikir, ini ada yang salah. Ada yang salah pasti. Ternyata feng shui itu berubah menurut waktu. Setelah dia temukan sama dia,
ini kok bisa berubah? Ini grafik, ini gunung, ini sungai, ini apa, ini bagus semua. Tapi ternyata enggak ada. Karena lewat 10 tahun, berdasarkan perhitungannya, udah namanya turun energinya. Ditemukanlah disebut dengan Shuanghe Feng Shui, atau bahasa Inggrisnya flying star, bintang terbang. Bintang artinya energi itu berubah-ubah. Energi itu tidak terus menerus. Selama 10 hari retret, wah gimana Pak energinya? Pak David, toh sekarang setelah ada latihan Masih latihan kok. begini. Kalau latihan terus begini, ya kan? Jadi energi memang berubah. Jadi mereka menemukan ternyata ada namanya bintang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angka-angka aja. Dan setiap bintang ini berlaku 20 tahun. Kita ada di sini. Kita berada di periode 9 yang menguasai bintang 9. Masih ingat? Ikut nggak sih? Sansia ikut ya? Ikut tapi udah lupa. Jadi ini disebut dengan periode 9. Ini yang berkuasa. Jadi kalau siapa yang berkuasa berarti ini yang energi yang sangat positif. Tapi karena tahun 2024 itu adalah kuadriga, ini langsung aja ya. Sama nih. Pada kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini south, north, northwest, west, southwest. Kemudian east, southeast, northeast. Bintang terbangnya ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Mau pelajari bintang terbangnya harus seperti ini. Ditebakkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Harus hafal. Nah, kalau yang mempelajari metafisika ya, metafisika artinya fisika yang nggak kelihatan oleh mata. Sekarang sudah kelihatan oleh teropong gitu. Ini adalah kira-kira gerak bintang 9 bintang. Dan real bintang ini, bukan bintang-bintangan. Jadi Qing Cao panjang sejarahnya. Kenapa bisa mereka menemukan ini? Karena ada dulu lomba. Qing Cao adalah dinasti yang sangat terbuka, termasuk mengundang para pastor Katolik dari Italia. Ini ceritanya kan Marco Polo pulang akhirnya kan terbuka. Jadi tiap tahun diadakan lomba. Lomba apa? Karena dulu adalah era pertanian. Lomba siapa yang paling tepat memprediksi menanam padi. Kalau telat, kita nggak pernah ngalami Indonesia. Karena 365 hari hujan masih ada kan. Kalau di Cungkok itu salah memprediksi 2 minggu, panennya bisa gagal. Jadi diadakan lomba. Yang menang siapa? Orang kita Cungkok atau pastor Jesuit? Cungkok kalah karena masih lama. Pastor Jesuit waktu itu udah tahu hukum Kepler, fisika, dan akhirnya dirombak total. Temukanlah ini. Panjangnya ceritanya ya. Jadi ini ada science base gitu. Kalau mau tahu sejarahnya seharian harus ke kursus. Ceritanya panjang, sebagian juga saya udah lupa. Yang kita perlu tahu yang mana dulu nih? Yang jelek-jelek atau yang bagus dulu lah? Kasih yang warna hijau. Jadi tahun ini di tiap kotak ini, di kotak 8 rumah kita kedatangan bintang 8. 8 adalah bintang kekayaan. Boleh catat ya. Kemudian di kotak
barat daya kita rumah kedatangan 9. Bintang 9 ini adalah bintang yang disebut dengan bintang kemakmuran saat ini. Kenapa disebut bintang kemakmuran saat ini? Karena dia ada di dalam periode. Ya, ada dalam periode. Artinya kalau ruang kerja kita, kamar tidur kita kedatangan bintang 9, hoki ada di situ. Kemudian 8, 9. Kemudian 1 ini adalah habis 9 kemana? Habis periode ini ke 1. Ini disebut dengan kekayaan akan datang. Ada yang nanya? Kekayaan akan datang. Ada di mana? Di timur. Jadi kalau orang yang sedang planning 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bisnis saya mau bagaimana? Bisnisnya udah akan datang, ya kan? Bisa aja di tahun ini saya invest, keluarin modal banyak. Saya mau belajar bisnis online. Cari di kantor di timur, karena itu akan menghasilkan nanti, bukan sekarang. Ini disebut bintang kekayaan, dari kekayaan akan datang. 8 udah, 9 udah, 1 udah. Berikutnya apa? 6 disebut dengan kuah 6, Shenhua. Kuah 6 ini artinya keberuntungan dari langit. Apa itu keberuntungan langit? Peruntungan yang tiba-tiba. Tiba-tiba kawan lama, teman SMA ketemu. Oh, ternyata kasih kantong. Saya ngalami. Turun dari airport ketemu teman lama yang dulu bantu saya cari tanah. Dia ternyata mau jual kebunnya. Itu ceritanya. Itu win profit. Bayangkan sepersekian detik. Saya turun dari pesawat, pas mau ngambil bagasi, dia sudah ngambil bagasi, sudah mau keluar pintu. Ya, kira-kira seperti itu. Jul, apa kabar? Gitu. Itu namanya windfall profit atau takdir langit. Tidak bisa ditolak. Ya. Ini 6. Kemudian apa lagi ya? Oke. Kemudian 4 disebut dengan bintang. Sudah masih ingat bintang apa tadi? Bintang 2, edukasi dengan bintang jodoh. Jodoh ya, ada di bintang Northwest gitu. Jadi yang sedang mencari jodoh, mungkin acuh mau ada jodoh lagi. Aktifkan bagian barat laut. Di mana? Jangan sampai salah, cu. Ya. Jangan sampai salah di kamar cucu. Ya, kamar kita sendiri. Di kamar kita. Bayangkan di kamar kita ya. Sudut northwest, sudut barat laut. Pakai kompas. Oh, misalnya di sini. Ya, di sini. Kotaknya ya, sudut sini. Supaya bintang jodoh saya kebuka, saya taruh banyak. Bisa namanya Mandarin Dam yang ada bebek sepasang gitu. Kembang kasih air, kembang yang bagus dibuka. Mana tahu ada swaike datang. Ya. Nah, sebaliknya yang punya anak kan nggak soal jodoh, jangan dulu berjodoh dia. Harus belajar gitu. Kalau nanti berjodoh nggak belajar gitu. Sama di Northwest gitu. Cari ruangnya nih. Di ruangnya mejanya digeser ke Northwest. Atau wah bisa itu lemari buku, itu ada pianonya, nggak mungkin kan gitu. Nah karena ini tuh akademisi ya, bukan jodoh gitu. Maka di daerah yang Northwestnya diaktifkan dengan misalnya kalau orang zaman dahulu kan ada kuas ngopi ya, beli 4 biji kopinya. Sama itunya apa tuh? Itu namanya telangannya yang gosok tintanya gitu. Taruh di situ. Itu namanya mengaktifkan bintang 4. Yang bagus-bagus sudah. Nah, tahun ini bintang 3 ini adalah ciri dari konflik.
tahun ini flying start adalah tahun konflik. 3 masuk di tengah. Kalau misalnya di ruangan berarti konflik ada di tengah. Kalau Indonesia berarti ada di tengah. Kalau dunia berarti ada di tengah. Dunia dalam konflik. Melambangkan kemarahan, melambangkan konflik, melambangkan protes. Karena 3 ini adalah jengkwa. Jengkwa itu lambangnya thunder, apa? Kilat, apa? Kilat, buntut, apa? Petir, kan sebelum datang, gitu, ya kan? Melambangkan mendung juga. Jadi, ini adalah tahun kemarahan, konflik dan mendung. Kalau rumah kita, misalnya, kalau rumah kita plong di tengah, maka tahun ini harus diatasi yang 3 ini dulu. 3 ini adalah Yun, tes Yun. Ditanya, kayu ya Yun ya. Kayu. Ini gimana cara melemahkan kayu? Air tambah gede. Ya. Pak Ivan pinter nih Pak Ivan. Bisa belajar. Nah, kasih lampu. Lampunya kecil atau besar? Lampu besar atau kecil? Tadi ada saya bilang thunder udah. Hah? Oh besar kebakaran, itu petir udah. Beli sedikit, wah lampu kecil aja. Di tengah rumah kita yang nyala 24 jam 365 hari. Kalau nggak ada lampu kan lucu. Apa yang bisa melambangkan lampu? Sebuah lukisan bulan itu juga melambangkan lampu. Banyak lah kreasinya sendiri. Kalau zaman sekarang kan ada itu lampu yang di taman, model-model yang USB, colok aja USB, atau yang lampu tidur, sengaja colok di situ. Ya, itu cara mengatasi tahun ini yang penuh dengan konflik. Kemudian yang kita harus takutin adalah 5, 2, 7. Deh semuanya. Mulai dari 2 dulu. 2 ada di tenggara. Artinya ini 2 lambang bintang penyakit. Jadi bagi yang sakit-sakitan, pas memang di tenggara, sebaiknya pindah. Oh saya nggak bisa pindah. Gimana caranya? Misalnya di ruang, oh saya nggak bisa. Pas kita lihat keseluruhan ada di tenggara, maka bagilah di ruang kita dalam 9 kotak. Sekarang ranjangnya ada di sini, ya kan? Oh saya mau sembuh, maka saya pindah ke daerah sini. Ke 6, bintang 6. Artinya bintang pertolongan dari langit. Sehat itu harus ada bantuan dari langit. Atau bisa ke 9. Bisa kemana lagi? 1 boleh sini. Dan seterusnya. Yang tadi yang bagus-bagus ya. Oke, ini udah. Kemudian yang bintang 5. Ini bintang malapetaka. Bintang apapun namanya, robbery, perampokan, kecelakaan, dan lain-lain. Ini harus dihindari. Paling gampang kasih cuka. Cuka botolnya di pakai tusuk jarum, jangan dibuka terlalu besar, bau. Taruh di daerah barat. Oh saya nggak suka cuka, beli pagoda yang Tibet. Tahu nggak pagoda Tibet kan ada? Saya nggak tahu nih, ada beginilah bentuknya. Mana yang benar? Nggak tahu. Tahu kan? Oh, saya nggak suka pagoda Tibet, saya suka pagoda Cungko. Ya udah beli pagoda kecil aja, yang terbuat dari metal. Atau mana ada wingsing metal mahal? Ya plastik, yang penting warna emas. Karena ini adalah elemen tanah, kita butuh elemen logam untuk melemahkannya. Oh, nggak ada itu semuanya. Ya udahlah, gampang. 6 koin, berapa aja boleh. Taruh di bagian barat. Itu cara mengatasinya. Katanya nggak boleh di bagian dapur ya, Bu?
Iya. Kalau bisa masaknya pindah. Iya. Kalau ini ya dihindar. Kalau tungkunya nggak bisa pindah, ya udah Jangan masak. jangan pakai, beli di luar. Atau rice cookernya ya pindah, nggak apa-apa. Rice cookernya yang pindah, kan bisa pindah rice cooker. Jadi karena ini kan elemen tanah, jadi kalau api ada di sektor west, seperti api menghidupkan energi 5 tersebut. Nah, yang 7 nih, ini bintang banyak logamnya. Ini bintang perselingkuhan yang belajar Papua udah saya ceritain ya. Ini lambang gadis muda yang cantik. Ini lambang juga perselingkuhan, lambang pencurian, lambang pengkhianatan. Ada di sektor selatan. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Yang 9 kanannya, yang 9 itu lebih bagus. Ini adalah api. Jadi api bagaimana cara menghidupkannya? Oh, kasih lampu di southwest. Apalagi karpet merah. Apalagi ini boleh. Ini merah. Taruh. Yang merah-merah ada di southwest. Kemudian yang uang-uang dulu kan. Yang 8 bel, ya, yang kekayaan. Gimana cara mengaktifkannya? Di daerah utara yang air. Cari, misalnya ini gambar air, ya. Ada perahunya. Perahunya yang harus kelihatan kaya, gitu. Desain dan lain-lain. Karena zaman dahulu kedatangan perahu sama dengan kedatangan rezeki. Nggak ada perahu, ekonominya jelek. Jadi kalau kita belajar sejarah, taruh di 8. Yang 6, bagaimana kita meningkatkan supaya peruntungan dari langit turun. 6 itu adalah logam. Ini adalah tanah, dan kota ini ya, tanah. Tanah menghidupkan logam. Saya tambahin logamnya. Jadi gunung emas. Wah, beli gunung emas. Gambar-gambar gunung emas bisa taruh di timur laut supaya terbuka pertolongan dari langit juga artinya. Jadi kalau misalnya yang kontrak-kontrak ini selama ketunda karena sesuatu hal, bisa diaktifkan sektor timur laut. Ini adalah future well. Ini adalah lambangnya air. Bagaimana kita meningkatkan air? Bisa dengan logam. Karena logam meningkatkan air. Kebetulan ini kan ada di sektor timur yang menyedot air, berarti logam yang ada isinya air. Tas kembang warna emas boleh yang terbuat logam, dibiarkan di situ. Tapi jangan lupa taruh abate, kalau jadi apa? Jadi apa tuh namanya? Apa tuh penyakit demam berdarah. Jadi ini ahli fungsi zaman dulu nggak tahu abate. Kita harus taruh abate supaya tidak ada penyakit demam berdarah. Kayaknya udah semua ya. Oh, yang bagaimana mencegah selingkuh dan lain-lain ini jangan diaktifkan. Ini adalah tanda logam. Apa yang bisa menghancurkan logam? Api diaktifkan. Apalagi? Air. Betul, bikin dia karat. Udah selesai kan, pintar-pintar semua. Vincent, Iya. ini jadi pembagian 9 itu berdasarkan bisa dari satu rumah atau satu ruangan? Oh, satu rumah dulu, makro dulu. Oh, Makro dulu satu ruangan, baru kita bagi 9. Oh, kamar saya berarti kalau ini kan utara. Oh, kamar saya berarti ada di utara. Oh, ini ada. kalau di belakang rumah kita ada kebun, diperhitungkan nggak? Iya, sebagai hutan.
kebun berarti unsur kayu. Jadi kalau misalnya memang bintang 9 kan api kan. Selain api yang bisa juga kayu. Oh berarti belakang sektor barat daya saya ada hutan, itu udah bagus. Tinggal kita lihat hutannya ini terlalu gelap atau terang. Kalau hutannya terlalu rimbun, pangkas supaya ada cahaya yang masuk. Karena hutan yang terlalu hitam itu yin, bukan yang lagi. Tandanya banyak nyamuk. Tapi sekarang rumah kan kita di tengah, belakang kebun, depan kebun. Jadi berarti rumah kita di posisinya di tengah. Iya. Jadi ya diam-diam turun tangan keluar duit. Pak, tolong dong rantingnya dipotong, semaknya dibuang gitu. Kalau udah bagus ya, misalnya di sektor barat barat daya ada bintang 9 ini menguntungkan. Tinggal saya mau cahaya matahari bisa masuk. Sehingga disebut menghidupkan current prosperity, juga meningkatkan keberuntungannya. Cuk, ada pertanyaan? Kalau enggak, Bisa kalau 2 itu lambang apa, Wis? penyakit. Oh, bukan maksudnya air, logam. Oh ini tanah. Jadi hindari ruang ini sebaiknya. Hindari ruang 5. Sama, ini 2 kan lambang tanah. Bisa dengan cuka yang tadi semua sama berlaku. Bisa untuk mengatasinya. 6 logam bisa mengatasinya. Jadi intinya Lensa tiap 20 tahun sekali kita pindah rumah aja yang bagus ya. Hah? Tiap 20 tahun sekali pindah rumah yang nyari posisi seperti itu yang udah jadi ya. Iya, itu harus pakai ahli feng cari yang bisa dapat 20 tahun punya rezeki. Kalau kita lagi nggak beruntung, Pak, nggak bisa dapat. Percaya sama saya. Kalau lagi apes, mau jungkir balik 6 bulan, setahun, nggak bakal dapat. Nah, tadi menjawab nggak soal karma? Apa? Benar. Ini bagus pertanyaannya tadi kan. Pak, karma gimana? Saya bilang, bisa nggak kita mengatasi semua fungsi mau jadi bagus 2024 sampai 44? Sayang sekali saya ada praktek nggak bisa. Dia lagi hapus, nggak akan dapat. Tapi sebaliknya, ada orang yang lagi bagus, itu Hawaii restoran yang di Sunda. Lebih bagus, dapat semuanya 100% semuanya. Jadi saya kesana ngapain? Terima angpau doang. Really? Semuanya perfect. Bangun sesuai ini ya. Bukan dia beli rumahnya, bukan dia yang bangun. Sesuai dengan kriteria ini ya. Iya. Kok bisa pas ya? Jadi ceritanya Hawaii restoran itu ya, ini orang Bangkit, orang Kuncen bukan? Orang Kuncen masih tahu. Hawaii restoran Cimina itu dia sewa karena dari konten buka cabang ya, dari konten. Sewa 3 ruko, sewa rumah di belakangnya. Bagus. Gak sampai 2 tahun beli tanah di Wisma, bangun, minta saya ngatur. Perfect dapat semuanya. Flying Star dapat, Sanhe dapat, Suilong kita bilang formasi naga air. 3 tahun kemudian dia pindah ke gedung yang seberang Sunter Mall. Saya bilang cukup, saya nggak mau bantu lagi. Jangan nanya saya lagi, selesai. Really, aku nggak mau lagi memang. Kamu punya hoki udah, jangan kabur. Satu juga saya bilang, jangan ke dukun lagi. Udah ya? Jangan jadi saya lagi. Bisa. Itu ngitung kotaknya, kotak yang begitunya. Itu dari pekarangan kita depan pintu masuk ya? Struktur bangunan kita. Semuanya? Iya. Taman ke apa Iya. di belakang Iya. juga semua? Tapi nggak usah semua. Yang bangunannya aja boleh. Oh, iya. Jadi daerah luarnya, misalnya ini kan bangunan kan, maka bagian dari sini utara. Jadi lihat, kalau bagian utara di halaman kita air palingnya mengalir dengan lancar, berarti udah bagus. Terus, oh nggak ada perahunya, suruhlah orang gambar anak-anak. Kalau kan gambar sendiri, doa dulu, puasa dulu, karena itu energi kan.
terus airnya comberan kuning hitam bau. Nah, saatnya lah pakai otot bersihkan semuanya supaya dia jadi bagus. Itu kan Ada menjadi hitam kalau motor kayak Anies dulu. Hah? Kalau hitam dan kita nggak punya, nggak mampu, atasnya tutup pakai kayu, pakai yang sementara. Yang penting yang jelek jangan dilihat. Asal nggak dilihat, nggak dicium, maka energi yang negatif nggak kita miliki. Panjang di atas. Ya. Lantai 2 nih ya. Ini kamar tunggu Itu tahu. Dari langit, bantuan dari langit. Jadi banyak pelindungnya, banyak cahayanya. Tahun 2024 kan ada perubahan di K9 ya. Iya, sebentar. Paling style ini yang 35 ini awal akan berubah Oh lagi. iya, tiap tahun ini berubah. Ini Flying Star tahunan. Ini Flying Star periode besar. Kemudian tiap 180 tahun satu periode besar lagi. Kebetulan waktu saya di Trans TV kan saya syuting Keraton Surakarta, Keraton Solo. Ketemu dengan si Kanjeng yang cewek yang dikucilkan gitu. Tapi dia masih punya sus di situ. Jadi saya tanya, maaf ya saya bilang, kenapa keraton ini saya kan nggak bilang runtuh ya, kenapa jadi buruk gitu ya, maksudnya nggak betul-betul buruk, bangunannya itu banyak udah kayak jamuran, dindingnya udah rontok gitu. Terus dia cerita sejarahnya, ini padahal didirikan 180 tahun lalu. Ya kan, 180 tahun fasilitasnya itu. Kemudian saya lihat itu sebenarnya disusun dengan feng shui yang baik waktu awal. Cuman anak cucunya nggak tahu nyetelnya. Jadi orang Tionghoa punya rumah itu kan suka begini. Orang Kek terutama. Ini tanah ini satu bangunan ya. Ini kosong pasti. Ada kotyak, ada halaman tengah. Ada halaman tengah di sini lagi. Ada halaman tengah di sini. Ada halaman tengah di sini, ya kan? Halaman tengah di sini. Ini biasanya anak laki semua. Ini anak perempuan. Nah, ini biasanya apa tuh namanya? Tuan rumah dengan istri-istrinya. Ini untuk tamu, ya kan? Ini yang dia setel. Ini ada pintu-pintu airnya. Jadi setelah 180 tahun pintu air yang sudah disiapkan harus dibuka. Maka rumah ini putar lagi 180 tahun. Habis 100, jangan habis 180 tahun. Habis 100 tahun, anak pun udah males ngitung feng shui, apalagi 180 tahun lagi. Jadi kebanyakan bukan karena nggak tahu feng shui, tapi anak cucu udah nggak percaya. Yang percaya feng shui kan sedang susah. Yang udah makmur mana mau percaya feng shui. Apakah itu juga penyebab rumah orang dulu itu kan dia keluarga itu dari kotak segi empat itu? Kan rumah Oh iya, orang Roma Afi, orang Kakak, dimanapun berada pasti ini ada 5. Tapi ini yang paling penting. Ini dia setel juga. Tapi ini harus di setel juga. Supaya rotasi rumahnya itu tiap 20 tahun berubah, tiap 180 tahun berubah. Orang Hakka kan juga lihat orang Kek. Jadi memang orang luar biasa pintar. Tapi kepintaran biasanya dipakai waktu susah, waktu makmur lupa. Makanya kenapa begini kerajaan? Iya kan? Susah baik-baik, moral bener. Waktu berkuasa lupa segalanya, bisa catat. Ya betul lah. Ya bukan alam, waktu susah, wah pakai feng shui. Kalau nanti saya udah hebat sekali kan udah nggak pakai. Saya lah yang paling hebat. Bisa atau Sesuai Buddhisme. Oke, udah habis waktunya. Silakan, mungkin saya kembalikan ke Aceh. Jangan akan